Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya. Kali ini kita masuk pada pertemuan kelima dan tema kita hari ini tentang struktur dan komposisi penduduk. Nah, di sini saya akan membahas terkait dengan struktur penduduk. Jadi, struktur penduduk di sini terdiri dari 3 jenis, yaitu piramida penduduk muda, kemudian piramida stasioner, dan piramida penduduk tua. Nah, kalau piramida penduduk muda itu definisinya yaitu menggambarkan komposisi penduduk dalam pertumbuhan yang sedang berkembang. Nah, jumlah angka kelahiran itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah kematian. Nah, umumnya di sini terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang. Contohnya seperti negara Brazil, Indonesia, India, dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini piramida penduduk muda itu adalah menggambarkan suatu komposisi dengan melihat angka kelahiran yang lebih besar dibanding dengan angka kematian. Sedangkan piramida stasioner dia menggambarkan keadaan penduduk yang menetap sehingga tingkat kematiannya itu rendah dan tingkat kelahirannya yang tidak begitu tinggi. Nah, bentuk piramida ini terdapat pada negara Swedia, Belanda, dan Skandinavia. Kalau piramida penduduk tua, di sini dia menggambarkan adanya penurunan tingkat angka kelahiran yang jumlahnya sangat besar, atau sangat pesat, dan tingkat kematiannya yang kecil. Jadi dia istilahnya piramidanya terbalik, jadi dia menggambarkan angka kelahirannya itu sangat pesat, kemudian jumlah kematiannya itu sangat kecil. Nah, negara yang piramida seperti ini itu contohnya adalah negara Jerman, Inggris, Belgia, dan Prancis. Nah, di sini ada bentuk-bentuk piramida, yaitu dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu tadi piramida penduduk muda, kemudian piramida penduduk stasioner, dan piramida penduduk tua. Nah, kembali lagi, piramida penduduk muda itu adalah suatu wilayah yang memiliki angka kelahirannya yang sangat tinggi, kemudian angka kematiannya yang rendah. Nah, sehingga daerah ini mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Nah, piramida ini dicirikan sebagai sebagian besar itu penduduknya terdiri dari penduduk kelompok muda. Nah, di sini bisa kalian lihat dari bentuk piramidanya itu adalah bentuk segitiga. Jadi mengkerucut berbentuk segitiga. Nah, sedangkan piramida stasioner di sini adalah suatu wilayah yang memiliki angka kelahiran dan kematian yang sama-sama rendah. Berarti istilahnya baik itu angka kelahiran maupun angka kematian itu seimbang. Nah, di sini contohnya seperti di negara Eropa Barat. Nah, di sini juga ada gambar bentuk piramidanya. Jadi bentuk piramidanya itu kurang lebih berbentuk kotak kalau kita hubungkan garis. Nah, jadi baik angka kelahiran maupun kematian itu sama-sama seimbang atau sama-sama rendah. Nah, sedangkan piramida penduduk tua di sini adalah suatu wilayah yang memiliki angka kelahiran yang menurun dengan sangat cepat, kemudian angka kematiannya juga sangat rendah. Nah, piramida ini dicirikan dengan jumlah kelompok usia muda itu lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok usia tua. Nah, contoh negaranya di sini adalah Amerika Serikat. Nah, di sini untuk bentuk piramidanya itu bisa kalian lihat sendiri. Di gambar itu bentuknya piramida terbalik atau segitiga terbalik. Nah, jadi lebih banyak usia tua dibanding dengan usia muda. Nah, sedangkan di sini kita masuk pada komposisi penduduk. Jadi komposisi penduduk itu adalah susunan penduduk yang didasarkan atas sifat atau karakteristik baik berupa sosial, ekonomi maupun demografis. Jadi komposisi penduduk itu adalah susunan dari suatu penduduk
yang bisa kita lihat berdasarkan karakteristik demografinya, misalnya dari tingkat kelahiran, kemudian jenis kelamin, tingkat pendidikan, kemudian terkait dengan tingkat pendapatan, itu termasuk dalam ekonomi, kemudian sosial, dan lain-lainnya. Nah, di sini pengelompokan penduduk itu berguna untuk yang pertama itu mengetahui human ratio yang ada, yaitu baik menurut umur maupun jenis kelamin. Jadi mengetahui jumlah penduduk itu baik menurut umur maupun jenis kelamin. Kemudian pengambilan suatu kebijakan itu berhubungan dengan kependudukan dan membandingkan keadaan suatu penduduk dengan penduduk lainnya. Kemudian melalui penggambaran piramida tadi, sehingga penduduk itu dapat kita ketahui melalui proses demografi yang telah terjadi pada penduduk tersebut. Jadi kita bisa melihat dari gambaran dari bentuk piramidanya. Seperti tadi piramida penduduk tua itu kan kita bisa lihat, oh ternyata dari gambar tersebut menggambarkan lebih banyak kelompok usia tua atau lansia dibandingkan dengan kelompok usia muda. Nah, makanya di sini penting yang namanya pengelompokan penduduk. Nah, ini macam-macam komposisi penduduk. Yang pertama itu bisa berdasarkan umur yang tadi saya bilang, kemudian jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, pekerjaan, kemudian berdasarkan bahasa, agama, pendapatan. Nah, etnis juga di sini juga masuk dalam komposisi penduduk, karena kita di sini kan etnisnya bukan hanya satu tapi beragam, berbagai macam suku bangsa. Nah, juga itu perlu kita masukkan di dalam komposisi penduduk atau susunan kependudukan. Kemudian berdasarkan tempat tinggal dan berdasarkan kewarganegaraan. Nah, kenapa semua ini penting? Karena tadi untuk melakukan pendataan di lapangan. Jadi kalau misalnya udah kita buat susunan penduduk atau komposisi penduduk, sehingga pada saat kita ke lapangan nanti kita mudah dalam melakukan pendataan. Oh, di sini di daerah ini berdasarkan data itu kebanyakan kelompok usia tua atau lansia. Nah, kemudian kebanyakan berjenis kelamin laki-laki ketimbang wanita. Kemudian pekerjaannya kebanyakan petani ketimbang yang lainnya. Nah, itu semua gunanya dalam pendataan. Nah, komposisi penduduk di sini berdasarkan aspek biologis. Jadi yang pertama, penduduk di suatu desa itu digolongkan berdasarkan umur dan jenis kelamin. Nah, ini masuk ke dalam kategori aspek biologis. Kemudian komposisi ini berdasarkan umur dan jenis kelamin. Nah, jadi kalau umur itu dikelompokkan menjadi 3. Ada kategori umur 0 sampai 14 tahun itu dikatakan usia muda atau usia yang belum produktif. Untuk usia 15 sampai 64 tahun itu dinamakan usia dewasa atau bisa dibilang usia yang sudah berproduktif atau sudah bisa bereproduksi. Kemudian untuk usia 65 ke atas itu masuk ke dalam kategori usia lansia atau usia tua yang sudah tidak mampu untuk berproduktif atau bisa dibilang usia jompo. Nah, ini komposisi penduduk berdasarkan aspek sosial. Jadi penduduk itu digolongkan berdasarkan tingkat pendidikan dan status perkawinan. Nah, komposisi penduduk menurut pendidikan itu berdasarkan dari tingkat atau jenjang pendidikan yang telah ia tempuh. Misalnya dia tamatan SMA, tamatan SD, tidak kuliah atau tidak sekolah. Nah, itu masuk dalam penggolongan aspek sosial. Nah, kemudian pengelompokan ini dapat digunakan untuk menentukan besarnya tingkat pendidikan suatu penduduk. Jadi berdasarkan susunan penduduk berdasarkan aspek sosial itu tadi bisa dilihat dari segi tingkat pendidikan dan status perkawinan. Jadi kita bisa menggolongkan, oh ternyata kebanyakan penduduk di sini tingkat pendidikannya adalah tidak sekolah atau hanya tamatan SMP atau SMA. Kemudian status perkawinannya banyak yang belum menikah. Nah, ini masuk dalam kategori aspek sosial. Nah, sedangkan masuk dalam aspek ekonomis, jadi penduduk di sini
digolongkan berdasarkan jenis pekerjaannya dan tingkat pendapatan. Yang tadi saya bilang, jenis pekerjaannya apa? Ada yang petani, kemudian buruh, karyawan swasta, pegawai negeri. Nah, itu semua digolongkan dalam aspek ekonomis. Begitu juga dengan tingkat pendapatan. Rata-rata tingkat pendapatan di suatu daerah penduduknya di bawah UMR misalnya. Nah, itu gunanya disusun berdasarkan komposisi penduduk, dilihat dari aspek ekonomis. Nah, komposisi penduduk ini, pekerjaan penduduk dapat digolongkan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan oleh tiap-tiap orang. Nah, tadi kan bisa buruh, TNI, pegawai, swasta, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk pada komposisi penduduk itu berdasarkan aspek geografis. Nah, kalau geografis itu kan udah jelas, jadi digolongkan berdasarkan lokasi tempat tinggal. Nah, komposisi penduduk menurut tempat tinggal yang sering digunakan dalam komposisi ini adalah tempat tinggal penduduk di desa dan di kota. Nah, ciri khasnya adalah seperti negara Indonesia, yang sebagian besar penduduknya mayoritas tinggal di desa. Ada juga yang tinggal di kota. Jadi kita bisa membedakan atau menggolongkan ini masuk penduduk yang tinggal di desa dan di kota. Itu berdasarkan dari aspek geografis. Nah, di sini ada rumus untuk menghitung komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Nanti bisa kalian baca sendiri atau kalian lihat untuk rumusnya. Di sini ada SR atau sex ratio. Itu sama dengan L itu adalah jumlah penduduk laki-laki dibanding dengan jumlah penduduk perempuan dikali 100. 100 itu adalah nilai konstanta. Yang sudah pasti itu digunakan adalah angka 100. Nah, yang kedua adalah komposisi penduduk menurut umur. Nah, di sini ada juga rumusnya, bisa kalian lihat. Nah, jadi untuk menghitungnya DR adalah jumlah penduduk usia muda ditambah jumlah penduduk usia tua. Nah, tadi kan sudah jelas jumlah penduduk yang dikatakan usia muda itu kategori usia berapa, kemudian usia dewasa itu berapa, usia tua itu berapa. Nah, bisa kalian lihat dan kalian cocokkan di rumus. Kemudian dikali 100. Nah, rumus yang digunakan ini adalah untuk menunjukkan orang yang dapat bekerja dengan orang yang belum dapat bekerja. Jadi, sesuai dengan rumus yang telah dibuat. Nah, masuk dalam persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk dari penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Jadi persebaran penduduk ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah persebaran penduduk berdasarkan geografis. Jadi dilihat dari karakteristik penduduk tadi menurut batas-batas alam seperti pantai, kemudian sungai, danau, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah persebaran penduduk berdasarkan administrasi pemerintahan. Jadi persebaran penduduk secara administrasi ini adalah karakteristik penduduk menurut batas-batas wilayah administrasi yang ditetapkan oleh suatu negara. Misalnya jumlah penduduk di desa A atau di kecamatan B, itu bisa kita lihat berdasarkan administrasi pemerintahan. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi dari penyebaran penduduk yang tadi ada faktor fisiografis, kemudian faktor biologis, dan faktor kebudayaan dan teknologi. Nah, faktor penyebaran persebaran yang tidak merata di sini yang pertama itu disebabkan adalah kesuburan tanah. Kemudian daerah atau wilayah yang ditempati oleh banyak penduduk. Nah, karena dapat dijadikan sebagai lahan bercocok tanam sehingga banyak penduduk yang memilih tempat tinggal yang bagi mereka ini ini lahannya cocok untuk bercocok tanam, sehingga menyebabkan persebaran penduduknya tidak merata. Banyak yang mengelompok di suatu daerah karena ia merasa di sana bisa dijadikan lahan untuk bercocok tanam, sehingga bisa untuk dijadikan daerah tempat tinggal. Kemudian iklim. Nah, wilayah yang iklimnya terlalu panas atau terlalu dingin itu biasanya tidak disenangi sebagai tempat tinggal. Jadi
mereka lebih memilih untuk yang tengah-tengah, tidak juga terlalu panas dan tidak juga terlalu dingin, karena terlalu panas juga tidak baik, dapat merusak kulit, terlalu dingin juga tidak terlalu baik. Nah, topografi atau bentuk permukaan tanah yang pada umumnya masyarakat banyak bertempat tinggal di daerah yang datar, bukan daerah perbukitan. Kemudian sumber air. Nah, di sini juga sumber air juga termasuk ke dalam salah satu faktor penyebab penduduk yang tidak merata, karena namanya sumber air itu adalah sumber kehidupan yang utama. Tanpa adanya air kita tidak bisa hidup, karena kita hidup memerlukan air. Karena tubuh kita itu 80%-nya itu adalah isinya air. Karena kalau tidak ada air ya otomatis ujung-ujungnya akan menyebabkan suatu kematian. Kemudian perhubungan dan transportasi, ini juga masuk ke dalam persebaran penduduk yang tidak merata. Nah, dampak dari persebaran penduduk yang tidak merata, persebaran penduduk antar kota dan desa itu juga mengalami ketidakseimbangan, sehingga terjadi yang namanya perpindahan penduduk dari desa ke kota atau sebaliknya dari kota ke desa. Nah, di Indonesia ini terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Nah, tadi bisa saja disebabkan oleh faktor tadi, karena dia melakukan suatu perpindahan itu karena ingin mencari kehidupan yang baru atau mencari suasana yang baru. Mungkin di tempat tinggalnya yang lama itu sudah tidak nyaman bagi mereka, atau lahannya itu sudah tidak aman, atau sudah kumuh dan lain sebagainya, padat, sehingga mereka merasakan ketidaknyamanan untuk tinggal di daerah tersebut. Makanya mereka melakukan yang namanya perpindahan penduduk, sehingga terjadilah persebaran penduduk yang tidak merata. Nah, urbanisasi yang terus terjadi ini menyebabkan terjadinya pemusatan penduduk di kota yang luas wilayahnya. Nah, pemusatan penduduk di kota-kota besar itu dapat menimbulkan dampak yang buruk terhadap lingkungan. Contohnya sepertinya yang pertama itu munculnya pemukiman liar, karena tadi mereka tidak ada lahan untuk tinggal, karena yang namanya kota besar ini kan sudah dipenuhi oleh bangunan-bangunan industri, sehingga lahan untuk membangun suatu rumah itu kadang tidak ada atau hanya sempit, sehingga mereka banyak yang namanya pemukiman liar atau membangun di tempat-tempat yang bagi mereka ini lapang atau bisa dijadikan tempat tinggal, padahal belum tentu lahan tersebut bisa digunakan. Bisa saja lahan tersebut sudah ada pemiliknya, sehingga suatu saat pemiliknya ingin mengolah lahan tersebut, ya otomatis yang tadi membangun di daerah tersebut harus pindah atau digusur. Kemudian sungai-sungai yang tercemar. Nah, ini juga diakibatkan oleh banyaknya jumlah penduduk sehingga tidak seimbang. Banyak sekali perilaku-perilaku masyarakat yang masih dikatakan kurang baik. Contohnya tadi banyak membuang sampah sembarangan, contohnya membuang sampah di sungai atau di lingkungan sekitar, sehingga akan menutupi got-got atau parit-parit di sekitar. Kemudian ujungnya akan berdampak pada sungai, karena itu mengalir ke sungai sehingga sungai menjadi tercemar. Nah, bisa juga sungai tercemar itu karena tadi adanya limbah pabrik industri, tidak adanya pengolahan yang baik sehingga mereka melakukan pembuangan di sungai. Kemudian terjadinya pencemaran udara. Nah, ini udah jelas kalau di kota besar itu pasti banyak sekali kendaraan-kendaraan sehingga akan mempengaruhi dari pencemaran udara yang timbul dari asap-asap kendaraan atau dari pabrik-pabrik industri. Kemudian timbulnya berbagai masalah sosial seperti perampokan, kemudian jambret, pembunuhan, dan lain sebagainya. Ini semua terjadi di kota-kota besar. Kenapa bisa timbul masalah-masalah sosial seperti ini? Karena tadi lahan pekerjaan yang sempit, bahkan itu sulit untuk mereka dapat, sehingga mereka akan berpikir secara singkat. Oh, ternyata lebih mudah kalau misalnya kita menjambret atau begal dan lain sebagainya. Makanya
hati-hati kalau misalnya berada di kota-kota besar, karena tingkat kriminalitas itu sangat tinggi, bahkan mengintai kita dimanapun kita berada. Makanya jangan mengundang mereka untuk kita itu menjadi sasaran mereka, seperti menggunakan perhiasan yang terlalu mencolok. Itu kan berarti mengundang mereka, oh ini sasarannya, oh orang ini pakai emas banyak. Jadi timbul di benak mereka untuk melakukan suatu kejahatan. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus berhati-hati dalam berinteraksi sesama masyarakat. Nah, jadi terkait dengan struktur dan komposisi penduduk, saya rasa cukup sampai sekian materi yang saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau misalnya tidak mengerti, nanti kita bisa diskusi di forum. Jangan takut dalam menyampaikan suatu pertanyaan. Kalau misalnya memang kalian tidak mengerti, ajukan saja pertanyaan. Nanti akan saya jawab, karena nanti saya akan melihat hasilnya pada saat kalian meet atau UAS. Nah, di situ akan kelihatan seberapa paham kalian dalam menganalisa dari materi yang saya berikan dan tugas yang saya berikan. Baiklah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.